wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Lilatul Jana dengan NPM 241063108015. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Teman-teman, di sini di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang ada di Kampung Poponcol. Nah, tujuannya yaitu saya akan mencari informasi mengenai kampung ini. Nah, teman-teman di sini pasti penasaran kan, kenapa kampung ini dinamakan Poponcol. Nah, apakah ada makna atau cerita di balik nama tersebut? Nah, kenapa kampung ini memiliki dua jalan? Nah, maka dari itu, yuk langsung saja kita ke narasumbernya dan mencari tahu jawabannya bersama-sama. Simak video berikutnya ya, teman-teman. Saya datang ke sini untuk mewawancarai Bapak pada hari ini yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai asal-usul Kampung Poponcol. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak itu Haji Andi, SPD. Umur Bapak 67 tahun. Bapak yaitu asli orang Poponcol. Dilahirkan juga di Poponcol, dibesarkan dari kecil sampai kakek-kakek Bapak di Poponcol. Baik, sekarang saya akan lanjutkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya. Menurut yang Bapak ketahui, bagaimana asal mulanya terbentuk Kampung Poponcol ini? Iya, betul. Kampung Poponcol ini berdiri sejak dulu, mungkin sejak kapan Bapak tidak tahu asal usulnya ya. Yang Poponcol itu dikelilingi oleh Citarum, ya. Dikelilingi oleh Citarum, panjangnya kurang lebih 5.000 meter, ya. Keliling Poponcol itu 5.000 meter. Poponcol yaitu mengapa disebut Poponcol? Karena moncol itu di tengah, itu disebutnya Poponcol. Moncol ada di tengah, dikelilingi Citarum seperti telur gitu ya, bulat seperti telur. Cuma mungkin hanya sebutan orang tua dulu, maka sebutnya karena moncol disebut Poponcol karena dilingkari oleh Citarum gitu. Kalau terbentuk Poponcol mungkin itu tahun berapa ya, sejak ada ini aja, jadi kurang tahu terbentuk Poponcol itu karena itu alami. Poponcol alami sudah jadi aja bersama dengan kampung-kampung lain, itu alami. Kecuali kalau perumahan mah bentuk tahun berapa, bisa kalau Poponcol mah sejak dulu ini tahun berapa, mungkin sejak adanya bumi ini mungkin alami aja Poponcol. Sebelum terbentuknya Poponcol ini, daerah ini dulunya dijadikan tempat apa ya Pak? Di sini dulu dijadikan daerah pertanian, ya. Daerah pertanian. Di pertengahan Poponcol itu dulu orang-orang Poponcol itu pekerjaannya sebagai petani jagung, kacang, petani palawija dulu Poponcol itu. Sekarang beda lagi. Sebelum nama Poponcol terbentuk, apakah daerah ini memiliki nama lain selain Poponcol? Poponcol mungkin kalau melihat sejarahnya Poponcol itu karena di sini ada makam-makam tua seperti Poponcol Kaler, itu ada makam sejarah, ya, makam leluhur. Mungkin dia yang menyebarkan, yang membentuk Poponcol ini ada di Poponcol Kaler itu makam, nama itu Mbah Islam, ya, makamnya Mbah Islam di Poponcol itu. Mungkin dia pertama yang membuka Poponcol. Di kawasan Poponcol ini kan ada dua jalan ya, yaitu Jalan Suryadipati yang terletak di bagian Poponcol Timur dan Jalan Budut Kertayasa di bagian Poponcol Kaler. Nah, saya ingin mengetahui asal-usul nama kedua jalan tersebut, Pak. Boleh ceritakan? Betul. Poponcol itu dibagi dua, Poponcol Karyong Kidul. Di pertengahannya batas, kalau ke Poponcol Kidul yaitu nama Jalan Suryadipati, kalau ke Poponcol Kaler namanya itu Jalan Budut Kertayasa. Memang dulu itu di Poponcol Kaler itu ada
mempunyai sejarah, mungkin ada mempunyai sejarah mengapa dijadikan nama Bunut Kertayasa. Itu Bunut Kertayasa itu konon katanya waktu zaman Belanda katanya di Bunut Kertayasa. Di Bunut itu katanya ada pelabuhan Bunut, pelabuhan dari Citarum, pelabuhannya itu di Bunut ya. Orang-orang Belanda itu katanya di Bunut. Maka di sini mungkin dinamakan Bunut Kertayasa, itu pahlawan di Bunut Kertayasa. Juga seperti Surya Dipati itu juga merupakan pahlawan sejarah dari Poponcol. Surya Dipati dan Bunut Kertayasa. Terima kasih Bapak Iya. atas wawancaranya. Teman-teman, di sini saya mencari informasi tambahan mengenai Kampung Poponcol yang akan dinarasumberi oleh Bapak Anan Khairul Anwar dari salah satu pengurus Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Beliau menjabat sebagai Kesetariat dan Humas. Nah, Bapak Anan akan menceritakan sejarah tokoh-tokoh yang ada di Kampung Poponcol. Menambah informasi. Kalau Bunut Kertayasa dia itu zaman Syekh Kuro, beliau itu penguasa pelabuhan Sundapura gitu kan. Dulu mah daerah sini teh Karawang itu banyaknya itu lautan daripada daratan. Kalau sekarang mah kan udah 600 tahun yang lalu, maka muncullah ke permukaan dari tadinya lautan naik ke permukaan, surut, maka jadi daerah yang luas gitu. Nah dulu pelabuhan penyambung antara kapal pedagang segala macam itu, kapal-kapal besar juga adanya di Karawang. Nah jalurnya yaitu menyusuri Sungai Citarum, menyusuri 7 teluk ada di sini. Nah, teman-teman, di sini ada pelabuhan Karawang Sungai Citarum yang menyelusuri 7 teluk, yaitu Teluk Naga, Teluk Boyong, Teluk Kamulu, Teluk Bango, Teluk Ampel, Teluk Mongkal, dan Teluk Jambe. Selanjutnya pada gambar ini kita bisa melihat peninggalan sejarah pelabuhan Karawang. Dan pada gambar terakhir kita bisa melihat ilustrasi pelabuhan Karawang di abad 8 sampai abad 16. Nah, Bunut Kertayasa ini penguasa pelabuhan waktu itu. Dan Bunut Kertayasa penguasa pelabuhan Sundapura. Kalau Adi dan Suradipati saya kurang tahu sejarahnya. Kalau di sana kan ada makam namanya teh waktu itu teh ada makam pokoknya yang di Poponcol itu. Malahan ada yang nyebutnya makam Bunut Kertayasa, ada yang menyebutkan Mbah Buyut Islam. Nah, Mbah Buyut Islam. Buyut Islam itu diantaranya sesepuh yang pertama masuk Islam. Terima kasih Bapak. Dan terakhir, ini adalah dokumentasi saya bersama narasumber saya, Bapak Anan. Baik teman-teman, barusan kita sudah mendapatkan informasi mengenai Kampung Poponcol. Nah, di video berikutnya saya akan mengajak kalian jalan-jalan keliling Kampung Poponcol sambil menyimpulkan kembali hasil dari wawancara tersebut. Halo teman-teman, kita keliling Poponcolnya pakai sepeda ya. Kita mulai rutenya dari Poponcol Kaler dulu ya teman-teman. Nanti kita akan berakhir di Poponcol Kidul. Sambil kita berkeliling, di sini aku akan menyimpulkan hasil dari wawancaranya. Jadi kesimpulannya yaitu, teman-teman, Kampung Poponcol ini merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Daerah ini dinamakan Poponcol karena disebut moncol dengan bentuk wilayahnya yang menonjol tepat di tengah dan dikelilingi oleh Sungai Citarum. Panjangnya kurang lebih sekitar 5.000 meter. Poponcol ini bentuknya bulat, ibaratkan seperti telur. Nah, jika kita melihat dari Google Maps, gambarnya akan seperti ini.
Nama tersebut merupakan sebutan turun-temurun dari orang tua zaman dahulu. Dan sampai sekarang kampung ini masih disebut Poponcol. Nah teman-teman, kampung ini terbentuk secara alami sejak zaman dahulu kala dan tidak diketahui pasti tahun berdirinya. Tetapi berbeda dengan perumahan modern yang memiliki tahun pembentukan yang jelas. Dulu, kawasan ini merupakan daerah pertanian yang dijadikan mata pencaharian oleh warga sekitar. Pada zaman dahulu, warga bekerja sebagai petani yang menanam jagung, kacang, palawija, dan lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, kawasan ini menjadi tempat permukiman warga dan mata pencahariannya pun sudah berbeda. Jika kita melihat sejarahnya, Kampung Poponcol terdapat makam tua atau makam leluhur. Nah, leluhur yang bernama Mbah Isya yang dipercaya sebagai tokoh pertama yang membuka dan menyebarkan penghunian di kawasan ini. Jadi teman-teman, Kampung Poponcol terbagi menjadi dua bagian, yaitu Poponcol Kidul dengan nama Jalan Suryadipati dan Poponcol Kaler dengan nama Jalan Bunut Kretayasa. Nah, di Poponcol Kaler mempunyai sejarah. Kenapa kawasan ini dinamakan Jalan Bunut Kretayasa? Karena wilayah ini dulunya pernah menjadi tempat pelabuhan singgah pada zaman Belanda teman-teman. Nah, begitupun dengan Jalan Suryadipati. Nama kedua jalan tersebut diambil dari nama tokoh pahlawan di kampung Poponcol, yaitu Bunut Kretayasa dan Suryadipati. Makanya kampung ini dibagi menjadi dua bagian, ada Poponcol Kaler dan Poponcol Kidul. Cukup sekian kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, sebentar lagi kita sudah selesai keliling Poponcolnya. Gimana nih teman-teman? Seru kan diajak keliling Poponcol? Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.